Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4436, Seni Membuka Kunci. Sutra 5 Elemen. Itu kuncinya. Bisik pemuda berpakaian hitam. Kunci apa? Tanya pemuda itu. Kunci untuk membuka semua rahasia. Pemuda berpakaian hitam berkata sambil tersenyum, dalam legenda, ada 81 keping pecahan ini. Jika seseorang mengumpulkan semuanya, Anda dapat mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan juga mengetahui mengapa Dewa Menelan bertarung dengan Dewa Raksasa. Dan dalam Dewa Menelan kita, dikatakan bahwa kunci ini dapat mengakhiri perang antara Dewa Menelan dan Dewa Raksasa. Dia akan memberitahu burung layang-layang dari mana dia berasal dan kemana dia akan pergi. Dia akan memberitahu burung layang-layang jalan menuju kebebasan. Ketika Lin Bai mendengar pria berpakaian hitam itu, matanya terkejut, bisakah pecahan ini mengakhiri perang antara Dewa Menelan dan Dewa Raksasa? Sayang sekali tidak ada yang bisa menyatukan potongan ini selama berabad-abad. Saya telah berkeliling dunia selama bertahun-tahun, dan hanya satu dari mereka yang ditemukan. Pria berpakaian hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menduga ini bukan kebohongan besar. Akankah perang antara Dewa Penelan dan Dewa Raksasa berakhir karena pecahan kecil ini? Setelah melihat pecahan-pecahan itu, pemuda itu mengarahkan pandangannya ke buku-buku kuno di sampingnya, mengambilnya dan membacanya dengan saksama. Dia berkata, Kitab Suci 5 Elemen. Klik. Dalam hati Lin Bai, itu seperti guntur yang jatuh di langit yang kering. Ketika Lin Bai disambar petir, dia tertegun di tempatnya. Itu adalah buku dari 5 kitab suci surgawi milik pemuda itu. Guru, bisakah keterampilan ini digunakan untuk membuka segel pada harta karun Dewa Penelan? Pemuda itu mengambil kitab suci dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda benar mengatakan itu. Pemuda itu berkata sambil tersenyum, jika suatu hari Anda dapat mengolah sutra 5 elemen ke alam Tao dan tubuh, maka Anda dapat menggunakan sebagian dari kekuatan harta karun itu, sehingga ketika Anda benar-benar mengolah kitab suci 5 elemen ke puncak, Anda dapat sepenuhnya mengembangkan semua kekuatan harta karun itu. Segel pada harta karun itu tidak dapat dilepas. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan kekuatan kitab suci 5 elemen untuk membagi satu sama lain untuk mencapai efek keseimbangan. Ketika kekuatan kitab suci 5 elemen dan segel berada di garis depan, kekuatan penuh harta karun dapat dikerahkan. Jika Anda hanya mengolah pil ajaib 5 elemen, Anda hanya dapat memainkan sebagian kecil kekuatan, hampir sama dengan kekuatan yang tidak berguna. Hanya ketika Anda mengolah 5 elemen, Anda dapat menggunakan kekuatan harta karun. Karena kitab suci ini terkait dengan menelan harta karun Tuhan, setiap bab dalam kitab suci 5 elemen diciptakan oleh guru senior yang berbeda di waktu yang berbeda. Tampaknya tidak relevan, tetapi sebenarnya, itu saling terkait. Jika kamu tidak berlatih bab dasar dari 5 elemen, kamu tidak dapat berlatih pil Dewa 5 elemen. Jika kamu tidak berlatih pil Dewa 5 elemen, kamu tidak dapat berlatih tubuh Tao 5 elemen. Dengan cara ini, kita dapat mencegah kitab suci ini jatuh ke tangan orang lain dan mengambil harta kita untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Pemuda itu mengangguk tiba-tiba. Setelah itu, kitab suci dan pedang kuno akan diserahkan kepadamu untuk diamankan. Pria berbaju hitam berdiri di belakang pemuda itu dan berkata sambil tersenyum. Lupakan saja. Kitab suci dan harta ini sangat penting. Bagaimana jika aku kehilangannya secara tidak sengaja? Pemuda itu dengan cepat meletakkan harta itu dan berkata kepada pria berbaju hitam sambil tersenyum. Aku baru saja mengatakan kepadamu bahwa jika aku jadi kamu, aku tidak akan membuka pintu ini, karena begitu kamu melakukannya, kamu harus berdiri dan menelan Tuhan. Pria berbaju hitam berkata, aku senang bisa membuka pintu sendiri sehingga aku bisa memberimu dua hal ini juga. Umurku tidak banyak. Aku akan segera mati. Ketika aku mati, kau bisa turun gunung dengan dua benda ini. Sedangkan untuk kuil kuno menelan surga ini, kau tidak perlu menjaganya. Kita telah kehilangan Dewa Menelan di era ini, jadi kita hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Pemuda itu tertegun dan berkata dengan heran, Tuan, aku melihat tuanmu tangguh. Mengapa kau? Aku pernah bertarung dengan Dewa Raksasa dan terluka parah. Aku kembali ke kuil kuno Tuntian untuk menyembuhkan lukaku. Sekarang, lukaku tidak hanya tidak membaik, tetapi semakin parah. Tidak ada waktu tersisa untukku. Pemuda berpakaian hitam berkata, kau tidak perlu bersedih. Bagi Dewa Menelan, kematian sering kali melegakan. Ketika aku mati, kau akan mengambil kekuatan dariku dengan kekuatan menelanmu. Pemuda itu terkejut dan bertanya, Tuan, bisakah kekuatan fagositosis saling menyerap? Pemuda berpakaian hitam berkata, ini adalah tempat Dewa Menelan yang sangat aneh.
Kekuatan menelan setiap dewa menelan berbeda. Jika kita bandingkan kekuatan menelan dewa dengan genangan air, sebagian kekuatan menelan dewa sebanding dengan genangan air, sementara sebagian kekuatan menelan dewa hanya memiliki satu ember. Lebih lagi, kekuatan menelan dapat saling menelan, dan kedua kekuatan dapat terintegrasi dengan sempurna. Karena itu, ketika Anda berjalan di seluruh dunia di masa depan, Anda tidak hanya harus berhati-hati terhadap para dewa raksasa, tetapi juga waspada terhadap para dewa menelan di sekitar Anda. Siapa yang mengatakan mereka adalah anggota klan, tetapi ada juga yang baik dan yang jahat di antara mereka. Beberapa orang suka menggunakan kekuatan mereka untuk melahap orang yang tidak bersalah, sementara yang lain seperti awan yang menganggur dan burung bangau liar. Kamu harus berhati-hati. Terkadang, dewa menelan manusiamu mungkin lebih berbahaya daripada dewa raksasa. Mungkin suatu saat, dia akan melompat keluar untuk membunuhmu dan menyerap kekuatan melahap darimu. Mendengar ini, pemuda itu merasa ngeri dan bertanya, apakah akan ada perubahan setelah kekuatan melahap saling menyerap? Kamu bisa mendapatkan cara lain untuk menelan surga. Pemuda berpakaian hitam berkata, kekuatan melahap bawaan dewa menelan secara alami akan membangkitkan metode menelan Tiandao. Semakin kuat kekuatan menelan, semakin terbangun metode menelan Tiandao. Sebaliknya, semakin lemah kekuatan menelan, semakin sedikit metode menelan Tiandao. Dan setiap kekuatan menelan itu unik, tetapi dapat diintegrasikan, yang merupakan bagian paling aneh dari kekuatan ini. Saya telah berlatih selama ribuan tahun. Saya telah menjelajahi seluruh gunung dan sungai untuk mencari tahu semua rahasia tentang menelan dewa, tetapi saya telah menemukan bahwa selama ribuan tahun, saya hanya melihat puncak gunung es dari menelan dewa. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda dapat menemukannya sendiri dan mencatat pendapatan hidup Anda, sehingga generasi mendatang dapat mengetahui rahasia menelan dewa. Ketika saya meninggal, saya akan meninggalkan jejak spiritual di kuil kuno Tuntian. Jika ada dewa yang menelan di sini di masa depan, jika saya merasakan kekuatan menelan, itu akan terpicu. Saya juga akan memberitahu dia apa yang saya katakan kepada Anda hari ini. Saya hanya tidak tahu apakah ada yang dapat menemukan kuil kuno ini di era ini. Ketika suara pria berpakaian hitam itu berkata di sini, gambar di depan Lin Bai berangsur-angsur menghilang, dan penglihatan Lin Bai kembali ke kegelapan tanpa batas. Lin Bai berdiri sendirian dalam kegelapan, bingung. Kegelapan berangsur-angsur memudar. Lin Bai berdiri di depan kotak panjang di kuil kuno dan tidak melihat apapun di langit. Lin Bai juga mengerti bahwa setelah pria berpakaian hitam itu meninggal, pemuda itu akan turun gunung dengan sutra 5 elemen dan pedang iblis, jadi tidak ada harta lain di kuil kuno itu. Bab 4437, Dewa Pemakan Kuno. Ketika kegelapan menyebar, itu berarti jejak spiritual pria berpakaian hitam di kuil kuno telah menghilang, dan tidak ada harta karun lain di sini. Wu Sanyu dan Di Feng, yang telah memasuki kuil kuno lebih awal dari Lin Bai, telah menghilang. Mereka bukan orang Tuntian dan tidak dapat memicu jejak spiritual yang ditinggalkan oleh sosok berpakaian hitam. Setelah mereka masuk, mereka seharusnya mencari di kuil kuno, tetapi tidak menemukan harta karun, jadi mereka berbalik dan pergi. Lin Bai melihat ke bawah ke tanah, dan memang ada jejak seorang prajurit yang mencarinya, tetapi tidak ada tanda-tanda pertempuran. Ini menunjukkan bahwa mereka datang ke sini dengan tangan kosong dan tidak menemukan harta karun, jadi mereka tidak bertarung. Tetapi yang paling mengejutkan Lin Bai adalah mengapa pria berpakaian hitam pertama tidak memasuki kuil kuno. Gerbang batu ini hanya dapat dibuka dengan menelan kekuatan, sedangkan pria berpakaian hitam dari Liga Hengzu dapat membukanya. Lin Bai berspekulasi bahwa dia mungkin anggota kebangsaan Tuntian. Tetapi mengapa dia tidak memicu jejak spiritual setelah dia masuk? Jika dia telah memicu tanda spiritual, dia seharusnya memisahkan tanda itu dengan Lin Bai. Tetapi mengapa Lin Bai tidak melihat orang-orang Tuntian setelah dia keluar? Lin Bai tidak meninggalkan kuil dengan tergesa-gesa, tetapi berdiri di dalamnya untuk waktu yang lama. Dari tanda spiritual, Lin Bai memperoleh beberapa berita penting. Pertama, dewa yang menelan, atau klan Tuntian, dapat ditelan satu sama lain. Mereka dapat menyerap kekuatan melahap satu sama lain untuk digunakan sendiri, dan juga dapat memperoleh kekuatan melahap satu sama lain pada saat yang sama, yang membuat Lin Bai sedikit bingung. Mengapa kekuatan melahap itu unik sekarang, tetapi dapat diintegrasikan satu sama lain? Terlebih lagi, dewa yang menelan tampaknya tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Terlebih lagi, Lin Bai keluar dari tanah kuno dan bertemu dengan beberapa tetua dari orang-orang Tuntian. Tetapi mereka tampaknya tidak tahu apapun tentang kekuatan menelan. Sebelum dia datang ke kuil, dia tidak pernah mendengarnya.
Bahkan Ling Tianzi tidak pernah memberitahunya tentang itu. Lin Bai menduga bahwa dalam sejarah panjang suku Tuntian, untuk menghindari saling membunuh, suku Tuntian sengaja menyembunyikan fakta bahwa kekuatan melahap dapat diintegrasikan satu sama lain. Hingga kini, banyak suku Tuntian yang tidak mengetahui bahwa kekuatan melahap dapat diintegrasikan satu sama lain. Kedua, pedang iblis dulunya adalah senjata paling berharga bagi para dewa yang melahap untuk menghadapi Protoss raksasa. Pedang itu ditempa oleh kekuatan misterius yang ditemukan di antara langit dan bumi dengan usaha keras yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan ini dan kekuatan melahap saling melengkapi. Hanya karena khawatir dewa raksasa akan mengetahui rencana menelan dewa, dewa menelan sengaja meninggalkan segel di atas harta karun itu. Hanya dengan menggunakan 5 elemen klasik untuk mendesak harta karun itu, segel itu dapat diangkat sementara. Ketiga, sutra 5 elemen adalah seni menelan dewa untuk melepaskan segel. Keempat, perang antara dewa menelan dan dewa raksasa tidak hanya ada di era ini, tetapi juga ada sebelum beberapa era. Di zaman kuno, dewa menelan telah mencari permusuhan macam apa yang dapat membuat dewa raksasa dan dewa raksasa begitu tidak cocok. Setelah beberapa era, mereka masih menjadi musuh takdir. Kelima, Lin Bai mengetahui beberapa berita tentang fragmen. Menurut kata-kata dewa menelan kuno, kunci ini dapat mengakhiri perang era antara dewa raksasa dan dewa menelan. Terima kasih, Tuan. Lin Bai tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Ling Tianzi ketika dia memikirkan Sutra 5 Elemen. Dia juga ingat bahwa ketika dia berada di tanah kuno, Ling Tianzi mendesaknya untuk berkonsentrasi pada latihan Formula 5 Elemen yang hebat. Teknik ini akan sangat membantu Lin Bai di masa depan. Awalnya, Lin Bai tidak begitu memahaminya, tetapi hari ini, dia mengetahui misteri dari kitab suci 5 elemen. Untungnya, dalam perjalanannya berlatih, Lin Bai pernah memiliki banyak kitab suci yang berharga dan tak tertandingi di depannya. Dia menahan godaan dan tidak mengubah jurusannya. Dia juga dengan senang hati mencari kitab suci lainnya dari Sutra 5 Elemen di langit dan bumi. Lin Bai akhirnya mengerti mengapa orang lain hanya bisa bertarung dengan pedang tajam mereka ketika mereka memegang pedang iblis di tanah kuno. Namun, ketika Lin Baiyun menggunakan pedang iblis, dia memiliki perasaan alami. Pada saat itu, Hou Lin Bai merasa bahwa dia dapat mengguncang segel pada pedang iblis, tetapi dia belum memikirkan kekuatan apa yang digunakan segel untuk mengguncangnya. Lin Bai menduga bahwa itu mungkin kekuatan untuk menelan jiwa pedang, tetapi dia tidak berpikir itu adalah kekuatan kitab suci 5 elemen. Pada saat itu, Lin Bai Kai mengolah kitab suci 5 elemen menjadi pil dewa 5 elemen. Prestasinya tidak tinggi, dan segel pada pedang iblis tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Dia hanya dapat mengerahkan sedikit kekuatan. Menurut kata-kata dewa menelan kuno, hanya dengan mengolah kitab suci 5 elemen ke dalam tubuh Tao 5 elemen, kita dapat mengguncang segel pada pedang iblis dan mengerahkan sebagian kekuatannya. Mengenai asal-usul pedang iblis, kata-kata dewa menelan kuno tidak jelas. Dia tidak menjelaskan siapa yang menempa pedang iblis atau dari mana pedang iblis itu berasal. Dia hanya mengatakan bahwa para leluhur yang melahap para dewa untuk menemukan kekuatan misterius itu, tetapi tidak ada yang tahu dari mana kekuatan itu berasal. Seperti yang dikatakan dewa menelan kuno, perang antara klan Tuntian dan Protoss raksasa telah berlangsung terlalu lama, dan banyak dari mereka tidak pernah terdengar. Bahkan dewa raksasa hanya melihat puncak gunung es. Diperkirakan hanya sedikit orang di dunia yang dapat mengetahui rasa terima kasih dan kebencian sejati antara klan Tuntian dan Protoss raksasa. Sebelum pergi ke kuil untuk menyembah orang kulit putih, tidak ada hal seperti itu. Terima kasih telah meninggalkan jejak, dan biarkan generasi muda mengetahui banyak rahasia orang Tuntian yang belum pernah mereka ketahui. Jika generasi muda masih memiliki kekuatan cadangan di masa depan, mereka akan pergi ke orang miskin dan jatuh ke dunia bawah, menemukan semua pecahan, dan mengakhiri perang era antara klan Tuntian dan Protoss raksasa. Selamat tinggal, Lin Bai, kebangsaan Tuntian. Lin Bai berdoa dengan khusyuk dan berbalik dari kuil kuno Tuntian. Meskipun kuil kuno Tuntian telah disegel selama bertahun-tahun, pada zaman dahulu, pemuda itu mengambil semua harta karun dan turun gunung. Namun bagi Lin Bai, jejak spiritual yang ditinggalkan oleh tetua penelan dewa di kuil kuno ini lebih berharga daripada harta apapun di antara langit dan bumi. Lin Bai melihat jejak spiritual tempat ini. Jika Lin Bai meninggal suatu hari dan tidak mencatat rahasia orang-orang Tuntian, maka rahasia ini akan menghilang di antara langit dan bumi. Oleh karena itu, Lin Bai memutuskan untuk mencatat praktik seumur hidupnya secara rinci dan mendaftarkannya untuk menghindari kemalangannya sendiri di masa depan. Semua tentang klan Tuntian menghilang dan diwariskan kepadanya.
Bab 4438, Bertemu Hantu Jahat Lagi. Mengenai relik kuno, di dalamnya terdapat harta karun yang tak tertandingi, atau di dalamnya kosong. Ini adalah pengetahuan umum di kalangan seni bela diri dan Taoisme. Karena zaman kuno sangat jauh dari dunia seni bela diri saat ini, bahkan tahun-tahun tidak dapat mengingat era itu. Dalam tahun-tahun yang panjang ini, relik kuno ini belum banyak dikunjungi orang. Jika ada harta karun di dalamnya, itu pasti sudah diambil. Atau itu adalah reruntuhan kuno yang tidak ada yang mengunjunginya, dan harta karunnya masih ada di sana. Kuil kuno Tuntian adalah tempat berlindung bagi dewa menelan di zaman kuno. Bersembunyi di kuil dapat menghindari penemuan kompas dewa raksasa. Karena dewa raksasa mudah turun gunung dan mengambil semua harta karun di dalamnya, dia tidak pernah kembali. Setelah mengucapkan selamat tinggal di kuil kuno Tuntian, Lin Bai segera berbalik dan berjalan keluar dari gerbang batu untuk menyelidiki situasi luar dengan saksama. Namun, dia menemukan bahwa bangunan itu sudah kosong. Tidak hanya iblis hitam yang tersebar, tetapi juga para prajurit yang terkepung di sini melarikan diri. Gunung tiba-tiba menjadi sunyi, dan ada banyak jejak yang tertinggal di tanah setelah perang. Ketika Lin Bai keluar dari gerbang batu, kuil kuno Tuntian secara alami ditutup lagi. Lin Bai terkekeh, jika kamu dikejar dan dibunuh oleh para dewa raksasa di masa depan, kamu akan datang ke sini untuk berlindung. Kuil kuno Tuntian seharusnya memiliki fungsi melindungi kompas dewa raksasa. Dalam percakapan sebelumnya antara dua dewa menelan kuno, Lin Bai mengetahui bahwa kuil kuno Tuntian secara khusus digunakan untuk menghindari penemuan kompas dewa raksasa, dan itu juga disediakan sebagai tempat berlindung bagi dewa raksasa. Jika Lin Bai dikejar dan dibunuh oleh dewa raksasa di luar di masa depan, dia mungkin bisa melarikan diri ke sini. Jumlah tahun sebelum zaman kuno tidak secara khusus disebut tanda. Di beberapa wilayah, disebut zaman kuno jutaan tahun yang lalu, beberapa tempat menyebutnya zaman kuno puluhan juta tahun yang lalu, beberapa tempat menyebutnya zaman kuno ratusan juta tahun yang lalu, dan di benua barbar, disebut zaman kuno jutaan tahun yang lalu. Zaman kuno umumnya mengacu pada periode tahun-tahun yang sangat jauh, tidak ada jumlah tahun yang spesifik. Berjalan keluar dari kuil kuno Tuntian, Lin Bai tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Dia hanya merasakan hawa dingin yang tajam datang dari sisi kirinya. Dalam sekejap, wajah Lin Bai berubah sangat. Dia dengan cepat menoleh dan melihat sosok gelap, memegang pisau panjang di tangannya, memenggal kepala Lin Bai. Lin Bai segera menghindar, tetapi juga sedikit lebih lambat. Pisau itu jatuh di bahu Lin Bai, dan darah segera menyembur keluar. Pada saat yang sama, Lin Bai juga menjauh dari bayangan itu dan menatapku dengan dingin. Aku melihat bahwa bayangan hitam itu terkondensasi dari kabut hitam, dan kabut hitam itu mengembun menjadi bentuk orang dewasa. Di area wajah, ada dua mata merah darah yang menatap Lin Bai, memegang pisau panjang berwarna gelap di tangannya, menatap Lin Bai tanpa ampun. Iblis. Mata Lin Bai melebar, dan bayangan hitam di depannya adalah hantu lapar yang telah mengejar Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai menyadari bahwa dia pasti telah tinggal di kuil kuno untuk jangka waktu tertentu, sehingga semua prajurit yang memasuki kuil untuk mencari harta karun telah pergi, dan mereka yang bertarung dengan iblis hitam di luar kuil juga pergi, dan roh-roh jahat telah mengejar Lin Bai. Tetapi Lin Bai tidak tahu sudah berapa lama dia berada di kuil. Meskipun kultivasi Kipin Daozun milik Lin Bai tidak lagi memalukan seperti sebelumnya, jika ingin menyingkirkan roh jahat, ia harus menemukan harta karun yang ditempatkan Liu Fuyun di hutan iblis hitam. Hati Lin Bai tergerak. 3 pedang terbang dan pedang iblis ditembakkan secara bersamaan. Roh jahat itu tidak bersembunyi, tetapi bergegas maju dan berlari ke arah pedang Qi. Pedang Qi menembus tubuh hantu jahat, tetapi gagal melukai sedikit pun. Ketika roh jahat melewati pedang, ia mengayunkan pedang panjangnya dan memikirkan penampakan di atas kepala Lin Bai. Jangan remehkan pedang biasa ini. Begitu pedang panjang itu jatuh, kekuatannya cukup untuk merobek tubuh Tao 5 elemen Lin Bai dengan mudah. Lin Bai dengan cepat berbalik dan menghindar ke kanan dan kiri. Di sisi lain, ia membuka jarak dari hantu jahat itu. Ia menginjak teknik pedang dan mencoba melarikan diri dari sini begitu ia berbalik. Ketika aku menemukan harta karun yang dapat menghancurkanmu, aku akan membuatmu kehilangan akal sehatmu. Lin Bai mengatupkan giginya dan menggeram. Dalam perkataan Liu Fuyun, ia pernah berkata bahwa harta karun yang ditinggalkannya dapat digunakan oleh roh-roh jahat untuk kepentingannya sendiri, tetapi selama kurun waktu ini, pengejaran dan pembunuhan roh-roh jahat yang menghantui membuat Lin Bai lelah karenanya, dan kultivasinya telah dipromosikan ke tingkat 7, dan Daozun tidak lagi membutuhkan hantu untuk melindunginya. Ketika Lin Bai melarikan diri dengan teknik pedang,
roh jahat itu mengaum dan berubah menjadi kabut dan bergegas ke Lin Bai. Dua orang di hutan gelap, satu demi satu melarikan diri, satu mengejar. Di depannya, Lin Bai bertemu dengan iblis hitam. Wajah Lin Bai tenggelam, rumah bocor, tetapi setiap malam hujan. Seketika, Lin Bai segera berbalik arah dan ingin menjauh dari iblis hitam itu. Namun pada saat ini, iblis hitam itu telah menemukan jejak Lin Bai, dan seketika tubuhnya melesat dan menyerbu Lin Bai. Ada serigala di depan dan harimau di belakang. Lin Bai berada dalam bahaya di tengah-tengah. Perdana Menteri. Melihat iblis hitam dan hantu jahat itu sama-sama terkepung, Lin Bai tahu bahwa ia tidak dapat menahan dua monster yang sebanding dengan Dewa Tao. Pada saat iblis hitam dan hantu jahat itu membunuh Lin Bai, tubuh Lin Bai bangkit, dan kabut hitam berubah menjadi bayangan 100 meter di udara, memegang pedang tajam yang menghancurkan langit dan bumi. Bayangan virtual itu menebas dengan pedangnya, dan ki pedang menyebar ke seluruh hutan iblis hitam, dan mengklik dua kali iblis hitam dan hantu jahat itu untuk terbang keluar. Roh jahat itu dipukuli hingga berkeping-keping oleh roh pedang, tetapi kabut yang tersebar itu perlahan mengembun dan terbentuk kembali dalam sekejap. Tubuh iblis hitam yang tidak dapat dihancurkan itu dipotong-potong oleh roh pedang, dan kemudian berubah menjadi berkeping-keping dan tersebar di seluruh pegunungan. Setan hitam tidak abadi. Ia dipotong-potong oleh yang tertinggi. Memanfaatkan celah ini, Lin Bai segera melesat dan bertemu di sini. Ketika roh jahat itu terlahir kembali, Lin Bai sudah menghilang. Setelah hantu itu pulih, mengandalkan pengejaran kutukan, ia melangkah ke arah untuk menemukan Lin Bai lagi. Aku harus berurusan dengan roh jahat ini, jika tidak, cepat atau lambat, aku akan berada dalam masalah besar. Lin Bai berdiri di atas pedang terbang dan pergi dengan cepat, tetapi hutan setan hitam begitu besar, kemana kita harus pergi untuk menemukannya? Jika Liu Fuyun dapat mendirikan hutan batu roh jahat yang belum terpecahkan selama 8.000 tahun, maka metodenya di hutan setan hitam juga pasti sangat kuat, yang dapat dianggap sebagai jenis susunan yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Selama kamu mencari susunan seperti itu, mungkin kamu dapat menemukan susunan yang diatur oleh Liu Fuyun. Lin Bai berlari kencang dengan pedang terbangnya. Lama setelah Lin Bai pergi, sekelompok prajurit berkumpul di tempat di mana kekuatan Perdana Menteri tertinggi baru saja meletus. Melihat bekas pedang yang tertinggal di tanah dan anggota tubuh iblis hitam yang terputus, dia terkejut dan berkata, sungguh kekuatan yang mengerikan. Setidaknya itu semua tingkat Tao, bukan? Dikatakan bahwa beberapa seniman bela diri telah melepaskan diri dari penindasan cobaan abadi. Kekuatan pedang ini benar-benar di atas tingkat Daoxian. Banyak seniman bela diri telah menilai kekuatan ki pedang ini. Setidaknya itu harus menjadi seniman bela diri di atas tingkat Daoxian untuk menampilkannya. Bab 4439 Susunan Cahaya Ilahi 5 Warna. Setelah melarikan diri dari jarak tertentu, Lin Bai menemukan banyak prajurit yang pergi ke satu arah. Setelah bermeditasi sejenak, Lin Bai mengikutinya. Karena di daerah berbahaya ini, sejumlah besar prajurit pergi ke arah yang sama. Hanya ada dua alasan, melarikan diri atau memiliki harta karun di depannya. Benar saja, setelah Lin Bai mengikuti kelompok prajurit ini selama beberapa jam, mereka keluar dari sebuah lembah. Saat ini, di hutan di luar lembah, ada prajurit lain yang berdiri, semuanya menatap lembah dengan mata serius. Lin Bai melihat ke depan dengan mata mereka. Lembah itu penuh dengan cahaya warna-warni. Tampaknya ada harta karun di dalamnya. Ada susunan yang sangat kuat di lembah. Dikatakan bahwa itu diatur oleh leluhur Liu Fuyun. Telah dicoba berkali-kali selama berabad-abad. Tidak seorang pun dapat mengambil harta karun di sini. Saya tidak tahu apakah ada yang bisa berhasil tahun ini. Begitu dia berdiri diam, dia mendengar sekelompok prajurit berbisik di kejauhan. Mendengar ini, mata Lin Bai berbinar, susunan Dharma Liu Fuyun. Lin Bai segera melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan bertanya, beranikah kalian bertanya kepada beberapa saudara senior, apakah Liu Fuyun mengatur formasi lain di hutan setan hitam? Para prajurit ini melihat ke atas dan ke bawah ke arah Lin Bai. Melihat bahwa Lin Bai hanya memiliki kultivasi Kipin Daozun dan tidak begitu berhati-hati, mereka berkata, tidak, konon Liu Fuyun di hutan setan hitam hanya mengatur formasi ini, dan itu ada di lembah di depan mereka. Formasi ini disebut formasi cahaya dewa 5 warna. Konon semua prajurit yang melangkah ke lembah tidak dapat menahan cahaya dewa. Jika mereka tidak melakukannya dengan baik, mereka akan dibunuh oleh cahaya dewa. Formasi cahaya dewa 5 warna ini awalnya termasuk dalam semacam formasi perlindungan gunung. Lebih mudah untuk menjaga lembah ini jika diatur di sini.
Mendengar perkenalan prajurit itu, wajah Lin Bai tenggelam. Karena Liu Fuyun hanya meninggalkan formasi sihir di hutan setan hitam, sebagian besar harta untuk menaklukkan roh jahat ada di lembah ini. Lin Bai ingin menunggu dan melihat sebentar, tetapi tiba-tiba merasa bahwa roh jahat telah memasuki ribuan mil, dan tanda yang tertinggal pada iblis mulai muncul dalam persepsi Lin Bai. Apakah kamu menyusul begitu cepat? Wajah Lin Bai tampak garang. Dia tidak banyak memikirkannya. Dia berlari kencang menuju lembah. Sosoknya melintas, dan dia memasuki 5 warna. Kakak senior, dia menerobos masuk. Di antara sekelompok prajurit yang baru saja menjelaskan kepada Lin Bai, seorang wanita melihat Lin Bai menerobos masuk ke dalam susunan cahaya Dewa 5 warna, dan segera berseru kaget. Kelompok orang ini terkejut. Mereka tidak berani melangkah masuk ke dalam cahaya Dewa 5 warna dengan mudah karena pencapaian mereka sebagai Daozun tingkat 9. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Daozun tingkat 7 Lin Bai akan langsung menerobosnya. Sepertinya akan ada lebih dari satu mayat di dalam susunan cahaya Dewa 5 warna. Sebenarnya, Lin Bai tidak ingin memasuki susunan cahaya Dewa 5 warna sebelum dia menyadarinya. Bagaimanapun, itu terlalu berbahaya, tetapi Lin Bai tidak punya jalan keluar. Roh-roh jahat itu sudah berada dalam jarak 10.000 li. Jika tidak ada kecelakaan, dia seharusnya bisa menyusul Lin Bai sebentar lagi. Oleh karena itu, Lin Bai tidak bisa berpikir banyak, dan langsung pergi ke susunan cahaya Dewa 5 warna untuk mencari harta karun untuk menaklukkan roh-roh jahat. Lin Bai Fei terlihat oleh banyak prajurit di luar lembah ketika dia memasuki susunan cahaya Dewa 5 warna. Mereka menyadari bahwa pencapaian Lin Bai hanya Master Tao tingkat 7, dan mereka semua tertawa menghina. Mereka merasa bahwa kultivasi Tao tingkat 7 di distrik Lin Bai tidak lebih dari kematian. Ketika Lin Bai melangkah ke lembah, ada 5 warna cahaya yang menggantung di atas Lin Bai. Namun, Lin Bai tampaknya tidak merasa bersalah, dan dia tidak memiliki daya mematikan yang luar biasa seperti yang dikatakan para seniman bela diri itu. 5 warna cahaya itu jatuh pada Lin Bai, tetapi tidak ada yang terluka. Setelah Lin Bai memikirkannya sebentar, dia perlahan-lahan menyebarkan perisai spiritualnya dan membiarkan cahaya itu menyinarinya. Pada saat yang sama, Lin Bai merasakan sensasi terbakar di telapak tangannya. Lin Bai membuka tangannya dan melihat bahwa tanda kutukan di telapak tangannya perlahan menghilang dalam cahaya. Pada saat yang sama, sebuah saluran terbelah dalam 5 warna cahaya ilahi, yang tampaknya menuntun Lin Bai maju. Apakah ini semua cara yang ditinggalkan Liu Fuyun? Lin Bai berkata, karena aku dikutuk di hutan batu roh jahat, jadi setelah aku datang ke sini, tanda kutukan itu menjadi kunciku untuk lewat di sini. Tanda kutukan itu menghilang dari telapak tangan Lin Bai. Lin Bai berjalan di sepanjang jalan yang terbelah dengan warna kebingungan sampai dia menemukan sebuah gua di lembah yang dalam. 5 warna cahaya itu berasal dari gua itu. Melangkah masuk ke dalam gua, luasnya tidak lebih dari 10 meter persegi. Ada meja batu yang di atasnya terdapat cermin batu. Lin Bai tidak terburu-buru maju, tetapi menemukan kata-kata yang ditinggalkan oleh Liu Fuyun di dinding batu di sekitar gua, yang berbunyi, karena Xiao You bisa berjalan di sini dengan lancar, itu pasti dari hutan batu iblis. Jangan khawatir, bagi yang lain, lembah ini adalah situasi yang menyedihkan, tetapi bagimu, tempat ini relatif aman. Susunan di lembah dan susunan di hutan batu roh jahat pada awalnya adalah satu. Jika seorang prajurit datang ke sini dengan tanda kutukan, susunan cahaya Dewa 5 warna di sini tidak hanya tidak akan melukaimu, tetapi juga menghilangkan kutukan di tubuhmu. Cermin batu di atas meja adalah harta yang kutinggalkan untukmu untuk menghadapi roh jahat. Cermin batu ini awalnya kutemukan di Gunung Tujuh Jue yang kekal. Ketika aku menemukannya, dia benar-benar tergeletak di sudut yang tidak ingin dilihat siapapun. Tidak seorang pun ingin mendapatkan cermin batu yang tampak tidak penting. Itu akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi dan langit, terutama bagi yang abadi. Pemiliknya memiliki daya mematikan yang luar biasa. Berdasarkan cermin batu, aku membuat susunan cahaya Dewa 5 warna. Jika kamu mengambil cermin batu itu, susunannya akan bubar. Teman kecil mendapatkan cermin batu. Setelah berhasil memurnikannya, dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk menjalankan cermin batu. Di dalam cermin batu, ular itu memainkan cahaya Dewa 5 warna. Ketika cahaya itu datang, tidak ada tempat bagi hantu dan monster untuk melarikan diri. Semua iblis dan hantu terbunuh, terutama yang abadi, yang lebih kuat. Kamu bisa menggunakan cermin batu untuk membunuh atau menaklukkan roh jahat. Ini adalah harta karun yang kutinggalkan untuk teman kecilku. Pada titik ini, kata-kata itu tiba-tiba terhenti.
Mendengar bahwa ada cara untuk menghadapi roh jahat, Lin Bai tidak bisa menahan napas lega dan berkata sambil tersenyum, Tuan Liu Fuyun adalah sosok yang sedikit manusiawi. Dia mengatakan bahwa dia meninggalkan harta karun untuk menghadapi roh jahat di hutan iblis hitam. Aku takut datang ke sini, tetapi menemukan bahwa Tuan Liu Fuyun tidak meninggalkan harta karun apapun. Itu buruk. Lin Bai juga memperhatikan bahwa ada sebuah teks di bagian belakang, yang berbunyi, saya masih meninggalkan pil yang bagus di platform Tao Fengshen, yang disebut Qian Xuan Wan Baodan. Jika Anda tertarik, Anda dapat mencobanya. Kali ini, saya tidak akan memaksa Anda. Saya harap Anda dapat kembali ke Sekte Iblis Abadi dengan aman setelah mendapatkan cermin batu, dan datang kepada saya untuk minum dan bersenang-senang. Bab 4440 Cermin Batu. Setelah membaca semua kata di dinding batu, Lin Bai tersenyum puas. Dia pergi ke meja batu dan melihat ke bawah. Di samping cermin batu, ada kitab suci, rumus-rumus ringkas, dan resolusi hati untuk cermin batu. Setelah menghafalnya dalam hati, Lin Bai menggerakkan jari pedangnya dan berdiri di depan cermin sambil memegang rumus. 5 warna cahaya yang dipancarkan dari cermin batu secara bertahap menjadi terkendali dan akhirnya menghilang di cermin batu. Lin Bai mengambil cermin batu, yang seukuran telapak tangan. Itu sangat berat dan tebal. Ada 8 kata di cermin batu, 5 warna cahaya ilahi, bunuh semua iblis. Awalnya, Lin Bai masih memiliki sedikit kebencian terhadap Liu Fuyun. Dia merasa bahwa desain benda tua ini adalah bayangannya sendiri. Tetapi sekarang setelah dia mendapatkan cermin batu, kebencian Lin Bai terhadap Liu Fuyun sedikit berkurang. Cermin batu ini memiliki asal-usul yang luar biasa, dan memiliki daya mematikan yang luar biasa bagi yang abadi, dan bahkan dapat membunuh yang abadi. Perlu kalian ketahui bahwa ada banyak makhluk abadi di antara langit dan bumi, tetapi hanya sedikit harta karun yang dapat membunuh keabadian. Dengan cermin batu di tangan, jika Lin Bai bertemu dengan makhluk abadi lagi di masa mendatang, dia tidak akan merasa malu seperti sebelumnya. Dengan kata lain, jika Lin Bai diizinkan pergi ke kuil Tao Sura saat ini dengan cermin batu, mungkin dengan kekuatan cermin batu, dia akan berani masuk jauh ke kuil Tao Sura untuk mencari harta karun. Sayangnya, ketika dia pergi ke kuil Tao Sura, dia tidak mendapatkan cermin batu. Dia takut dengan kekuatan pemimpin kuil Tao Sura, jadi dia tidak berani memasukinya dengan gegabah. Saat Lin Bai menyimpan cermin batu, 5 warna di lembah itu berangsur-angsur menghilang, dan lembah itu menjadi tenang, seperti lembah biasa di bumi. Banyak prajurit di luar lembah mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Bagaimana 5 warna itu menghilang? Apakah dikatakan bahwa seseorang telah memecahkan susunan cahaya Dewa 5 warna? Tidak mungkin. Apakah susunan ini begitu mudah dihancurkan? Ini adalah susunan cahaya Dewa 5 warna yang diatur oleh Guru Liu Fuyun sendiri. Setelah 8 kali percobaan, banyak seniman bela diri di tingkat jejak susunan itu gagal menerobos. Siapa yang menerobosnya? Apakah ada yang baru saja masuk? Apakah jenius susunan dari Liga Hengzu itu, Murong King? Banyak, Murong King belum pernah ke sini. Siapa itu? Di luar lembah, sebuah pot langsung meledak. Susunan cahaya Dewa 5 warna itu dirusak oleh seorang ahli yang tidak dikenal. Harta karun di dalamnya harus dibawa pergi ke sini. Saat ini, hanya sedikit orang yang ingat bahwa Lin Bai baru saja masuk. Mereka semua mengira bahwa kultivasi Lin Bai tentang Kipin Daozun pasti akan mati. Namun, siapa yang mengira bahwa Lin Bai berhasil menembus susunan cahaya Dewa 5 warna tanpa usaha apapun setelah dia melangkah masuk? Singkatnya, bukan Lin Bai yang menghancurkannya, tetapi susunan cahaya Dewa 5 warna itu menghilang dengan sendirinya. Lin Bai tahu bahwa hilangnya cahaya Dewa 5 warna itu pasti akan menarik perhatian banyak orang di luar. Segera, Lin Bai tidak meninggalkan lembah dengan tergesa-gesa, tetapi mencari jalan keluar lain di lembah, berharap dapat melewati para pejuang luar. Di lembah, Anda dapat menemukan napas yang sangat dingin di hutan putih. Jangan pikirkan itu, Lin Bai tahu bahwa itu adalah iblis yang datang berkunjung. Segera, Lin Bai berdiri di lembah, dengan tenang, melihat ke belakang, dan benar saja, hantu jahat itu melewati dinding batu di kedua sisi lembah, muncul di lembah, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membawa pisau tajam untuk membunuh Lin Bai. Tuan Liu Fuyun berkata bahwa dia bisa menaklukkanmu dengan cermin batu, tetapi aku tidak membutuhkannya. Ketika Lin Bai melihat roh-roh jahat itu menyerbu, dia segera mengeluarkan cermin batu dari kantong penyimpanan. Dia mengatakan sesuatu di mulutnya, dan kekuatan spiritual mengalir ke cermin batu. Mati saja untukku. Lin Bai meraung,
dan dari cermin batu itu keluar sengatan cahaya 5 warna yang merusak, langsung mengenai iblis itu. Dalam cahaya Dewa 5 warna itu, hantu jahat itu berteriak. Cahaya Dewa 5 warna itu tampaknya memiliki sifat korosif yang sangat kuat. Itu sedikit melelehkan hantu jahat di udara. Dengan teriakan itu bergema di lembah sejenak, dan tubuh hantu itu menghilang di antara langit dan bumi. Setelah Lin Bai membunuh roh jahat itu dengan cermin batu, dia mengumpulkan mata sura untuk melihat sekelilingnya, dan tidak menemukan tanda-tanda kelahiran kembali hantu itu. Benar saja, Tuan Liu Fuyun tidak berbohong. Cahaya 5 warna yang terpantul di cermin batu itu memang dapat membunuh yang abadi. Ketika dia membuka tangannya, kutukan di telapak tangannya telah menghilang. Hantu jahat itu sekarang dibunuh oleh Dewa 5 warna, dan Lin Bai berhasil melewati krisis itu dengan sukses. Lin Bai menyingkirkan cermin batu itu dengan puas dan mencari jalan lain di lembah untuk pergi dari sini. Namun, setelah mencari cukup lama, Lin Bai menemukan bahwa hanya ada satu pintu masuk dan keluar di lembah itu, yaitu jalan yang baru saja dimasuki Lin Bai. Jika aku keluar sekarang, aku khawatir aku akan langsung menjadi sasaran kritik publik. Ada begitu banyak pejuang di luar, dan ada orang-orang kuat yang telah ditekan dan dikultivasikan. Jika kamu bertarung dengan mereka, Anda tidak akan bisa lepas dari manfaatnya. Jika kalian ingin pergi dari sini, kalian harus mencari jalan lain. Lin Bai tidak khawatir. Dia menemukan tempat tersembunyi di lembah, duduk, melihat ke arah lembah, dan menunggu prajurit itu masuk. Begitu seorang prajurit memasuki lembah, jika dia tidak menemukan jejak Lin Bai pada saat pertama, dia bisa berbaur dengan mereka dan melarikan diri dari lembah. Namun, para prajurit di luar lembah jelas-jelas ketakutan oleh kekuatan cahaya Dewa 5 warna dan tidak berani memasuki lembah dengan mudah. Sekarang, meskipun cahaya dewa telah menghilang, mereka masih ragu-ragu. Setelah menunggu selama setengah jam, akhirnya beberapa prajurit dengan hati-hati memasuki lembah. Lin Bai menyembunyikan napasnya dengan tergesa-gesa dan menyembunyikan dirinya dalam kegelapan tanpa suara atau warna apapun. Saat prajurit pertama berjalan ke lembah, seorang prajurit kedua masuk. Tidak lama kemudian, lebih dari selusin prajurit berjalan ke lembah, menyebarkan indera mereka dan mencari harta karun di lembah. Mereka segera menemukan gua itu. Pada saat yang sama ketika perhatian semua orang tertuju pada gua, Lin Bai berjalan keluar dari kegelapan, berpura-pura baru saja memasuki lembah, dan mulai mencari harta karun di lembah. Menunggu para prajurit itu tidak menemukan apapun di gua, Lin Bai berbalik dan mengikuti mereka untuk berjalan keluar dari lembah. Lin Bai tidak mendapat banyak perhatian ketika dia bercampur di antara kerumunan. Bagaimanapun, Lin Bai baru saja keluar dari lembah dan tidak berhenti sejenak, jadi dia memasuki lembah. Semua seniman bela diri di sekitar tidak melihat wajah mereka dengan jelas. Terlebih lagi, dia tidak tahu bahwa pria di depannya adalah orang yang mengambil harta karun itu. Lin Bai dengan lancar berbaur dengan kerumunan dan meninggalkan lembah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera menginjakkan kaki di pedang terbang dan langsung menuju Cakrawala. Setelah meninggalkan daerah tempat lembah itu berada, pedang Lin Bai tersangkut di hutan dan berlari kencang selama setengah jam. Kemudian Lin Bai berhenti dan berkata dengan dingin, "Berapa lama kau ingin mengikutiku? Apakah kau ingin aku mengundangmu makan malam?" "Haha, bukan saudara-saudara senior yang harus mengikuti, tetapi saudara-saudara junior berjalan terlalu cepat. Kita tidak bisa mengejar mereka untuk sementara waktu." Di belakang Lin Bai, 5 prajurit datang dengan cepat dan jatuh di sekitar Lin Bai untuk mengepungnya. Ketika dia berada di lembah, Lin Bai telah menanyakan tentang 5 orang tentang 5 warna di lembah. Hanya mereka yang melihat Lin Bai di depannya dan tahu bahwa mereka telah melihatnya memasuki lembah.